Hai guys, balik lagi sama gue dengan Nisa di Karis New Pink. Jadi sebenarnya ini adalah video lanjutan dari yang waktu pertama kali gue pernah bikin, yaitu BMW E36. Itu gue pernah bikin tuh 2 tahun yang lalu videonya. Nah ini adalah video setelah restorasi, karena waktu itu kan gue pernah ngomong ya kalau gue itu mau restorasi total BMW E36 gue. Jadi ini sekarang udah jadi, dan sekarang sekalian juga gue mau ngasih tahu kalian apa aja yang udah gue restorasi. Terus hasilnya seperti apa aja yang udah gue tambahin, ya pokoknya yang lain-lain itulah, itu semua bakal gue kupas tuntas, dan udah pasti biayanya berapa gue akan kasih tahu kalian. Oke, jadi sebelum gue kupas tuntas yang tadi gue omongin nih ya, jadi kita harus tahu dulu nih, BMW E36 itu apa. Jadi si BMW E36 ini adalah lanjutan dari si BMW E30 yang kemarin itu gue sempat punya. Si BMW E36 ini dia yang paling sering di Indonesia tuh ada 3 nih guys. Ada BMW E36 318i, ada BMW E36 320i, sama BMW E36 323i yang kebetulan yang sekarang gue punya ini adalah BMW E36 323i. Nah, terus untuk bodinya pun itu juga macam-macam gitu. Jadi ada si coupe, ada si apa itu namanya compact, ada convertible, ada sedan. Nah, kalau yang paling sering kita lihat tuh sedan, dan yang terakhir itu wagon gitu. Nah, si BMW E36 ini kan memang diproduksi dari tahun 90 sampai tahun 98. Jadi ya kode mesinnya pun macam-macam ya. Jadi gue nggak perlu ngasih tahu secara panjang kali lebar lah ya. Cuman yang mungkin kalian tahu itu adalah ada si M43, ada si M50, sama si M52. Nah, untuk si BMW E36 323i yang gue punya ini, kode mesinnya tuh M52. Dan ini matic ya guys ya. Oke, sekarang gue mau lanjutin apa aja sih yang udah gue ganti dan udah gue restorasi di BMW E36 323i punya gue ini. Yang pertama, itu udah pasti cat mobil, ya kan? Jadi itu ceritanya gue waktu pertama kali punya itu kan warnanya silver gitu. Nah, itu gue sempet ngecat tuh di tempat lain. Ternyata warna silvernya itu hanya bertahan 2 minggu. Ya lumayan lah ya 2 minggu, jadi ngeceng-ngeceng dulu seminggu. Pas minggu keduanya itu udah mulai buram lagi. Nah, usut punya usut, ternyata di bawah silvernya itu mobil gue itu warnanya biru guys. Jadi gue nggak punya pilihan lain, ya harus gue keruk total tuh gitu. Karena kalau misalkan gue timpa langsung dengan si cat yang sekarang ini, itu ngangkat lagi gitu kan gemes ya kalau misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya gue keruk total, gue ganti dengan warna seperti ini. Ini gue pakai cat Space Hacker HS Diamond. Jadi kalian bisa lihat lah ya, hasilnya itu seperti apa. Jadi kayak becek-becek gitulah ya. Pokoknya cakep banget lah. Nah, setelah ngecat itu gue juga udah ngelakuin coating. Sebenarnya tujuan gue coating itu ya supaya pertama perawatan tuh lebih gampang. Terus yang kedua, iya jadi unsur wet look-nya itu keluar banget gitu guys. Nah, itu kejadiannya kan pas lagi ngecat ya. Jadi cat itu kan durasinya lumayan lama nih. Nah, pada saat bulan-bulan nungguin cat itu, gue juga harus menentukan si BMW E36 323i punya gue ini dibentuknya itu settingannya atau modelnya itu apa gitu. Karena setelah gue lihat BMW E36 kalau misalkan gue bikin standar ya layaknya mobil-mobil dia keluar dari showroom, itu ternyata nggak secakep itu gitu. Jadi ya gue harus nentuin tunernya lah ya. Nah, tunernya si BMW E36 323 ini kan termasuk banyak ya guys ya. Kita bisa ngomong tuh dari M3, ada M-Tech, ada CS, ada HG, macem-macem lah gitu ya. Saking macam-macamnya gue tuh juga jadi bingung. Akhirnya gue menentukan satu pilihan gue, yaitu ACS gitu. Jadi pada saat itu dilakukanlah perburuan terhadap si ACS ini. Yang pertama kali gue dapet itu bumper depan, ya kan. Wah, dapet bumper depan si ACS ini gue bahagia banget nih, karena ini kan gue memang sengaja mau gue bikin ori semua ya. Jadi part number itu sangatlah penting buat gue untuk si BMW E36 ini, karena
fibernya tuh banyak, KW-nya tuh banyak gitu. Jadi gue mikir daripada nanggung ya gue beli fiber atau KW, ya mendingan gue pelan-pelan nyari, gue cari yang part number. Akhirnya gue ketemu nih bumper depan gitu. Nah terus next stopnya itu adalah yang lain kan banyak tuh, ya kan? Nah, kebetulan gue langsung dapat lagi itu adalah velgnya ACS yang ori, gitu guys. Nah, seperti yang kalian lihat nih, velg gue itu ACS tipe 2. Kenapa gue pilih yang ini? Karena menurut gue ya, BMW E36 323 ini, 323i punya gue ini kan dia cc-nya besar nih, 2500, dan harus gue akuin gue suka mengendarai si BMW E36 gue ini dengan kecepatan tinggi. Jadi gue mikirnya daripada gue pakai yang 3-piece atau yang 2-piece gitu ya, gue lebih milih yang monoblok, dan gue juga ngelihat bentuknya tuh solid banget gitu. Itulah kenapa gue menjatuhkan pilihan gue ke ACS tipe 2 ini, tapi rimnya juga 17 biar nyamannya tetap ada. Nah setelah gue dapet nih ya, ada juga tuh akhirnya ada yang nawarin gue, Mbak lu mau nggak beli satu set gitu ya. Nah satu set yang waktu itu dia tawarin itu lumayan banyak guys. Jadi dia nawarin gue bumper depan belakang, dia nawarin gue ducktail, dia nawarin spion, strut bar, abis itu side skirt, iya bener, side skirt. Abis itu dia juga nawarin gue list body. Nah jangan lupa juga dia juga nawarin ke gue itu mufflernya. Ya gue pikir-pikir sih dengan nominal segitu dan gue dapat dengan banyak pilihannya ya, maksudnya semuanya tinggal gue tempel, akhirnya gue ambil tuh. Jadi istilahnya BMW E36 gue langsung jadi, karena kan juga gue kan kejar-kejaran ya sama proses pengecetan, jadi jangan sampai overlapping gitu. Nah akhirnya gue ambil langsung plug in ke BMW E36 323i gue. Nah setelah gue dapat kabar berita tuh ya dari orang yang katanya ngejual set ACS itu, langsung gue ambil dan tanpa gue periksa, ternyata spionnya dia itu enggak ori ACS gitu, jadi dari fiber lah gitu bahannya. Terus side skirtnya yang gue dapet itu juga bukan orinya ACS. Nah itu kan gue agak-agak gimana gitu kan ya, kesel ya, gimana udah gue bayar gitu, dan salahnya gue itu adalah gue nggak ngecek semuanya dulu terus baru gue bayar. Itu adalah kesalahan gue murni gitu. Alhamdulillah pada saat gue lagi pasang-pasangin dan lagi pada saat itu barang-barang lagi dicat sama timnya garasi CNP, itu gue ada yang nawarin si spionnya ACS ori gitu. Ya karena gue belajar dari pengalaman ya, yang sebelumnya gue udah kadung bayar ternyata semuanya nggak ori, jadi gue minta dulu ketemu sama orangnya, gue cek dan ternyata ori, langsung deh gue pasang gitu. Jadi sebenarnya sih yang ada di BMW E36 323i gue itu yang part number si ACS ya. Gue mulai dari strut bar, nanti kalian lihat strut barnya itu ACS, habis itu bumper depan, velg, terus spion kiri kanan itu juga ori, terus kita ngomong list bodinya itu juga ori. Nah ini sekalian juga nih gue omongin. Jadi sebenarnya ini kan list bodinya M3 kan mirip juga nih kayak gini ya guys ya. Nah bedanya itu antara si M3 sama si ACS, si list bodinya itu adalah ada tulisan ACS-nya ini, dan ini memang gue udah cek itu ada part numbernya. Jadi list bodinya ada part numbernya, tulisan ACS-nya pun juga ada part numbernya gitu, makanya langsung gue pasangin. Nah terus kalau side skirt ini ya gue sampai sekarang sih masih nyari ya side skirt orinya si BMW E36 323 ini. Tapi karena sampai sekarang gue nggak nemu, ya akhirnya yang ada gue pasang dulu aja gitu. Karena kalau misalnya nggak gue pasangin, kondisinya tuh cingkrang banget gitu, nanggung gitu. Nah selain itu yang gue juga dapat dari orang yang ngejual satu set itu, si apa nih kita ngomongnya ya, ducktail ya. Sebenarnya gue juga dapat ducktail, cuman model ducktailnya itu gue kurang suka gitu dari yang paketan yang gue beli. Akhirnya gue ngambil dari Bandspeed, bentuknya itu yang 3-piece. Jadi ini juga ducktail keluaran ACS ori. Dia tuh bentuknya ada 3-piece gitu ya guys ya. Ini gue suka karena modelnya tuh manis gitu ya. Kalau misalkan gue pakai yang gue dapat dari yang paketan itu, dia tuh yang ada lubang tengah gitu, dan menurut gue kayaknya itu udah common banget anak-anak BMW E36 tuh pakai. Jadi akhirnya gue pasangnya yang ini gitu. Akhir yang ada di posisi belakang itu adalah si muffler. Jadi
sebelum gue beli yang paketan, gue itu beli ujungnya doang nih, tipnya si muffler ini gue beli di daerah Jawa lah, itu gue lupa namanya apa. Gue pasangin dulu tuh. Nah, karena gue dapat paketan dan ternyata ini ori. Kenapa gue bilang ori? Pertama, tulisan Aceh Schnitzernya itu beda ya dengan yang bikinan lokal. Terus tabung mufflernya itu ada tulisan Aceh Schnitzer by Remus, dan itu ada part numbernya. Jadi ya tanpa gue berpikir 2 kali 3 kali, langsung gue pasang aja. Dan emang hasil suaranya ya itu beda kalau lu bandingin dengan tabung muffler yang emang apa ya, second grade lah ya, kita ngomong kayak gitu ya. Jadi ya gue sih happy banget ya pada saat gue ngebangun si BMW E36 323i versi ACS tuner gitu. Oke, setelah ini kita lihat yuk di interior gue atau di dalam mobil gue itu apa aja sih yang udah gue rubah. Jadi ada beberapa hal yang memang gue ganti di interior BMW E36 323i gue itu. Nah, yang pertama itu yang paling obvious itu adalah si 8 buttons. Jadi kalau misalkan kalian beli BMW E36 khususnya yang 323i, itu kalian dapatnya tuh yang 8 buttons. Nah, ini gue ganti di band speed dengan si 18 buttons. Kenapa? Karena menurut gue fungsinya itu banyak banget guys gitu. Kayak misalkan contoh nih, gue klik si consumption. Dari sini kalian bisa ngeliat berapa konsumsi kalian per 100 km. Nah, ada juga nih yang paling gue demen juga, ini adalah si limiter. Jadi, misal nih ya, limiter ini gue cek 100 km per jam. Nah, begitu lu ngehit di atas 100 km ya, itu langsung bunyi gitu. Nah, bunyi ini lu harus beli opsi namanya gong. Jadi dia bunyi tuh tet 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 tuh kayak gitu. Karena gue udah pernah ngetes dan gue sering juga dikerjain sama orang-orang, dikasih limiter, gue ngegas, totonya berisik banget gitu di dalam kokpit gue. Terus ada lagi nih si outside temperatur. Wah, ini yang paling gue suka. Jadi si outside temperatur ini gue beli juga guys, soket temperaturnya itu gue taruh di bumper kiri depan kalau nggak salah ya. Jadi ini kalian bisa tahu eksterior temperatur tuh berapa gitu Celsiusnya. Selain si 18 buttons ini, gue juga nambah ini guys. Jadi ini adalah pencetan door lock. Ini nggak banyak yang tahu nih. Ini gue pasang di RH Garage karena menurut gue fungsinya banyak banget daripada gue harus nyetek-nyetekin nih ya di pintu ya, di door trim depan kanan. Menurut gue fungsinya lebih dapat kalau gue pasang si pencetan door lock ini. Terus kalau ini gue juga beli nih racun banget si band speed nih. Gue beli ini karena gue perempuan, jadi macam-macam nih gue naruh nih. Jadi dari hand sanitizer sampai parfum ini semua gue taruh di sini. Cuman sisanya sih gue tetap tetap gue pertahankan lah ya gitu. Kayak misalkan si jok ini gue pertahanin. Kalau setir memang gue ganti dengan model kancut ya, orang-orang tuh ngomongnya model kancut. Kenapa? Karena gue ngelihat bentuknya tuh sporty gitu. Ini awalnya gue beli juga nggak kayak begini guys, tapi karena kemarin itu kan musim covid tuh, wah kena alkohol lah sama gue gitu, dan tangan gue kan juga pasti kena alkohol ya, jadinya kayak pecah-pecah begini gitu. Kalau untuk head unit memang gue gantiin karena menurut gue sih yang model kayak begini tuh model jadul tapi masih dapat semuanya. Cuman kalau untuk speaker terus pasif power itu gue masih pakai bawaannya si mobil BMW 36 323 gue ini. Jadi nggak ada yang gue rubah tuh kalau untuk speaker, cuman yang gue ganti head unitnya ada aja. Terus ini penyakit yang paling sering di BMW 36 itu adalah si AC gitu, entah evap bocor, terus kompresornya kenapa-kenapa gitu. Jadi kalau evap memang gue gantiin, kompresor gue gantiin, sekalian juga sama ekspansi. Jadi sekalian turun dashboard, diberesin semua, dan sekarang AC-nya udah dingin lagi gitu. Oke, terakhir yang pengen gue tunjukin ke kalian itu adalah si strut bar yang tadi gue mention ya. Strut bar gue itu kan memang ada brand ACS-nya. Kalian bisa lihat bentuknya itu seperti apa, karena memang sebelumnya itu gue juga dapat strut bar pada saat gue pertama kali ngangkat mobil ini. Tapi kalau yang kemarin kan no brand gitu ya, yang kemarin itu akhirnya gue jual, gue gantilah dari si paket yang gue beli ACS itu gitu. Nah, ini yang gue pakein tuh strut bar 3 titik. Dan kenapa gue pertahanin si strut bar ini, karena gue ngerasa kalau misalkan gue lagi naik mobil ini dengan kecepatan tinggi, gue merasa aja kalau kaki-kaki depan gue lebih rigid gitu. Dan karena gue mikir ini bisa
apa ya, bisa menguatkan safety-nya gue, tetap gue pasang, dan ya hasilnya sih jadi kayak kelihatan mobil sport gitu istilahnya. Nah, ini adalah informasi yang paling ditunggu nih kayaknya sama kalian. Berapa total restorasi mobil BMW E36 323i gue ini? Oke, gue itu ngabisin kisaran 50-60 juta. Itu dari gue benerin body, maksudnya gue cat ulang semua dan gue kerok. Terus gue benerin yang keropos-keropos, gue beli satu set ACS ini semua. Terus transmisi gue turunin, gue ganti seal, kaki-kaki depan gue ganti semua, shock depan gue ganti, shock belakang dan kaki-kaki belakang, shock belakang gue udah ganti tapi kaki-kaki belakang gue belum gantiin. Terus perbaikan mesin yang normal ya, jadi kayak seal-seal gue ganti, water pump gue ganti, termostat dan lain-lainnya itu ya memang habisnya kisaran 50-60 juta. Dan ini memang durasinya ya gua tekanin ya, kalau kalian melakukan restorasi itu durasi itu nggak bisa kalau cuma 4 bulan doang gitu. Karena apa? Restorasi itu adalah merestor semua. Kecuali kalau kalian ngomong, oke kak, gue mau benerin body, ya udah cuman body doang yang gue benerin. Tapi kalau lu udah ngomong restorasi total, itu berarti yang tadi gue mention, lu benerin mesin, lu benerin transmisi, lu benerin kaki-kaki, body, interior, itu semua lu beresin. Dan memang durasinya nggak mungkin 4 bulan gitu. Dan begitu kalian ya merasakan atau mengendarai lagi mobil kalian yang udah kalian restorasi total, itu pasti rasanya beda banget dari pertama kali yang waktu kalian beli mobil kalian. Oke, jadi restorasi itu sekian gitu ya guys ya harganya. Terus sama temen-temen siapa sih yang gue berdaya gunakan lah ya gitu ya, supaya si BMW E36 323i gue itu cepet beres. Kalau untuk coating udah pasti gue sama si Bruder Auto Detailing. Instagramnya tuh ada tuh namanya Bruder Auto Detailing. Terus kalau untuk perintilan gue pasti nyarinya di RH Garage sama ke Benspeed. Terus kalau untuk gue beresin kaki-kaki, terus gue beresin transmisi sama mesin, ya termasuk cat juga ya sama si keropos-keropos itu, udah pasti gue di garasi CNP. Jadi itulah versi restorasi total menurut gue gitu. Jadi kalian bisa jadikan ini sebagai acuan, bisa juga kalian jadikan ini sebagai apa ya, bukan acuan sih, sebagai entertain kalian. Dan kalau misalkan kalian mau beli mobil, kira-kira bentuknya itu harus seperti apa gitu. Karena kalau untuk nyari BMW E36 itu memang tergantung dari opsi yang udah nempel di mobil itu gitu. Oke guys, sekian aja dari gue. Jangan lupa kalian subscribe dan like, komen video gue yang ini. Sampai ketemu di video yang lain. Ciao.